Keluarga yang awalnya biasa-biasa saja dan mengalami kekayaan mendadak dalam waktu yang singkat, kini mereka jatuh dalam keterpurukan, dan setelah beberapa kali mengalami kemunduran, kepercayaan diri mereka hancur total. Ibu Ho yang semula ceria dan percaya diri, kini menderita depresi, dan ayah Ho juga putus asa dan merasa bingung setiap hari. Ho tak menyalahkan sang ibu sama sekali. Ia memilih membantu keluarganya dengan bekerja. Salah satunya adalah dengan menjadi penjual es krim seperti yang fotonya beredar di mana-mana itu. Sebaliknya, dia menghibur keluarganya dengan berkata, "Sudahlah, jangan disesali, saat saya besar nanti, saya pasti akan menghasilkan lebih banyak uang." Bagi kalian kelahiran era 80 hingga era 90-an, tentu masih ingat dengan pria gemuk kecil yang satu ini, yang memiliki karakter lucu dan imut yang memakai kacamata hitam di film Shaolin Popeye. Nama aslinya adalah Ho Shaowen, atau Stephen Hao, atau lebih dikenal di Indonesia sebagai Bobo Ho. Pria kelahiran tanggal 4 Januari tahun 1990 ini, merupakan aktor dari Taiwan yang memulai karir aktingnya pada usia 4 tahun. Dia dikenal dalam perannya di film Shaolin Popeye pada 1994, dan China Dragon 1995 dan berbagai film lainnya. Di Indonesia sendiri, namanya lebih dikenal dengan sebutan Bobo Ho, dengan perawakan gemuk dan kepala pelontosnya sebagai biksu cilik yang kerap bersama Ashton Chen dalam setiap aktingnya. Ia juga selalu menggunakan kacamata hitam yang membuatnya semakin lucu, apalagi ia juga punya jurus kungfu andalan yang bisa membuat penonton tertawa. Dalam sekejap, Ho Shaowen kini sudah berusia dewasa setelah bungkam selama bertahun-tahun. Ia tidak melanjutkan karir aktingnya, melainkan beralih karir dan menjadi seorang host penjual barang. Banyak netizen yang mengungkapkan, sungguh menyedihkan bahwa bintang cilik yang populer di seluruh dunia ini, kini hanya menjadi host live penyemat keranjang kuning. Ho Shaowen sendiri sepertinya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Ia berpendapat, kesuksesan menjadi bintang cilik hanyalah masa lalu, dan itu dicapai dengan bantuan banyak orang, dan saat ini, saya berharap untuk mengikuti kata hati saya dan melakukan sesuatu yang berbeda. Setelah beralih ke penyiaran live streaming selama lebih dari setahun, platform video pendek Ho Shaowen memiliki lebih dari 10 juta penggemar dan sering menduduki puncak daftar pakar kebutuhan sehari-hari. Pesona pribadinya terlihat jelas, dari menjadi hit hingga tidak punya apa-apa untuk difilmkan, dan kemudian mengandalkan siaran langsung untuk melakukan feedback dan menjadi selebriti internet yang populer. Itulah yang dialami Ho Shaowen selama bertahun-tahun. Pada tahun 1990, Ho Shaowen terlahir di keluarga biasa di provinsi Taiwan, dan ayahnya adalah seorang pekerja sastra dan seni, sedikit terlibat dalam industri film dan televisi. Suatu ketika, seorang sutradara ingin mencari aktor muda untuk syuting iklan produk jus, dengan sasaran, iklan tersebut ditujukan untuk anak-anak. Kemudian ayahnya membawa Hao ke sutradara tersebut, dan tidak ada yang menyangka, sutradara akan jatuh cinta pada Ho Shaowen pada pandangan pertama, dan merasa bahwa dia memiliki kecerdasan yang lucu dan menggemaskan, yang saat itu Ho Shaowen baru berusia 3 tahun. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman yang relevan, namun dia tidak mengalami canggung dan gugup di depan kamera dan sangat ekspresif saat berakting. Setelah iklannya ditayangkan, banyak orang yang tertarik dengan aktor cilik kocak ini, termasuk sutradara Zhu Yanping. Kemudian Zhu Yanping segera menemui ayah Ho Shaowen, dan setelah terjadi perbincangan antara kedua pihak, Ho Shaowen berhasil menandatangani kontrak untuk film The Boy in the Lagging Forest atau Shaolin Popeye, yang bercerita dalam seni bela diri. Dalam film tersebut, murid Shaolin, si Xiaolong adalah yang terbaik, tetapi ketika berakting mengolok-olok, Ho Shaowen memiliki bakat natural, yang satu bertarung dengan serius, yang lain tertawa polos, dan mereka sangat cocok untuk peran sipil dan militer. Film ini mendapat respon yang luar biasa setelah dirilis dan akhirnya meraup $5,5 juta di box office, dan kemudian mereka merilis film kedua, The Boy in the Lagging Forest 2, atau New Wo Olong Courtyard. Setelah film keduanya dirilis, sekali lagi menjadi populer di seluruh negeri, dan Ho Shaowen dan si Xiaolong menjadi bintang cilik yang sangat terkenal.
Kedua pria tersebut, yang satu berbakat dalam bidang sastra dan satunya memiliki seni bela diri, adalah pasangan yang sempurna, dan dalam 5 tahun berturut-turut, keduanya berhasil membuat 21 film bersama. Kedua anak kecil ini saat itu lucu dan dicintai oleh banyak para penggemar. Menurut ingatan sutradara Su Yanping, ada setumpuk surat tebal dari para penggemar di perusahaan pada saat itu. Semuanya dikirimkan untuk kedua anak tersebut. Ayah dan ibu Hao tidak pernah menyangka bahwa putra mereka akan mengalami nasib seperti itu, dan sebagai hasilnya, keluarga tersebut mengalami perubahan ekonomi yang mengejutkan. Namun waktu demi waktu, hari demi hari pun berlalu, dan orang-orang selalu bertumbuh. Seiring bertambahnya usia, fitur wajah Ho Xiaowen secara bertahap bertambah dewasa. Dia masih gemuk, tapi dia tidak semanis saat dia masih kecil. Melihat masa depan yang semakin kritis, para orang tua menjadi khawatir dan berpandangan jauh ke depan. Ketika Ho berusia 13 tahun, orang tuanya membuat keputusan untuk putra mereka, yaitu menangguhkan karirnya di industri hiburan, untuk kembali ke sekolah dan belajar dengan giat. Dengan cara ini, Ho Xiaowen menjadi anak biasa lagi, dan bermain-main dengan teman sebayanya setelah pulang belajar. Selama bertahun-tahun ketika menjadi populer, Ho Xiaowen memperoleh kekayaan puluhan juta aset untuk keluarganya. Melihat uang tersebut, ayah Hao dan ibu Hao tidak ingin menyimpannya saja. Mereka yang tidak ingin duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, memutuskan untuk menginvestasikan uang tersebut. Imajinasi tersebut sangatlah indah, tapi kenyataan menamparnya dengan keras. Garis keberuntungan tersebut seolah terhalang oleh gunung, karena orang tuanya tidak punya ketajaman untuk berbisnis. Hasilnya, bisa ditebak, mereka dengan cepat kehilangan puluhan juta tabungan uang mereka. Selain itu, dari investasi tersebut, mereka juga terjerat berhutang luar negeri dalam jumlah besar, ketika Ho Xiaowen baru saja memasuki sekolah menengah ke atas. Keluarga yang awalnya biasa-biasa saja dan mengalami kekayaan mendadak dalam waktu yang singkat, kini mereka jatuh dalam keterpurukan. Dan setelah beberapa kali mengalami kemunduran, kepercayaan diri mereka hancur total. Ibu Ho yang semula ceria dan percaya diri, kini menderita depresi, dan ayah Ho juga putus asa dan merasa bingung setiap hari. Kemudian seseorang kerabat menyarankan kepada ayah dan ibu Ho, untuk membiarkan Ho kembali ke industri hiburan. Namun ayah dan ibu Ho menolak ide tersebut, karena mereka sudah sangat kasihan pada anaknya, dan mereka tidak akan pernah terima jika meminta anaknya berhenti sekolah demi melunasi hutang. Ho tak menyalahkan sang ibu sama sekali. Ia memilih membantu keluarganya dengan bekerja. Salah satunya adalah dengan menjadi penjual es krim seperti yang fotonya beredar di mana-mana itu. Tak hanya itu saja, ia juga bekerja sebagai sales dan membagikan selebaran di jalanan. Apapun dilakukannya agar bisa membantu meringankan beban ekonomi keluarganya. Karena Ho Xiaowen tumbuh dididik dengan cinta kasih oleh kedua orang tuanya, ia tidak pernah mengeluh tentang perubahan dan apa yang sedang dialami dalam keluarganya, juga tidak merasakan perbedaan apapun. Sebaliknya, dia menghibur keluarganya dengan berkata, "Sudahlah, jangan disesali, saat saya besar nanti, saya pasti akan menghasilkan lebih banyak uang." Kemudian untuk mengurangi beban keluarganya, Ho Xiaowen yang saat itu berusia 17 tahun, ia harus belajar dan bekerja keras paruh waktu di restoran cepat saji, hotel, dan toko teh susu. Suatu ketika, Ho Xiaowen difoto oleh seorang paparazi ketika dia sedang bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran. Ketika ditanya bagaimana perasaannya setelah bangkrut, dia hanya tersenyum dan hanya berkata dengan sopan. Dia berkata, "Investasi keluargaku gagal, tapi jangan disebutkan lagi, nanti ibuku akan sedih." Ho pun tak malu sama sekali saat orang-orang mengenalnya sebagai aktor cilik ternama. Ia justru merasa bangga karena bisa menghasilkan uang dari keringatnya sendiri dan membantu keluarganya. Pada tahun 2008, Ho Xiaowen berhasil diterima di Universitas Tamkang di Provinsi Taiwan untuk mempelajari manajemen transportasi. Ho Xiaowen tidak mendaftar ke sekolah seni karena dia telah mempertimbangkannya dengan cermat.
Ia percaya bahwa meskipun ia mungkin terlibat dalam pembuatan film lagi di masa depan, namun pengetahuan akting dapat dikumpulkan di kemudian hari, dan kehidupan kampus yang indah hanyalah berlangsung selama 4 tahun, dan jika saya melewatkannya, saya tidak akan bisa kembali. Karena memiliki pengalaman sibuk yang ia alami di masa kecilnya, saat itu kehidupannya di kampus saat ia berusia 18 tahun, ia berpikir akan memiliki ketenangan yang melebihi dari teman-temannya. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi kembali, yaitu kemalangan menimpa keluarga tersebut. Saat kuliah, ayah Hao mengalami kecelakaan mobil, dan karena itulah, Hao harus bekerja lebih keras lagi, karena biaya pengobatan dan biaya hidup harus ditanggung oleh Ho Shouwen, yang saat itu dia hanya bisa menghasilkan uang dari bekerja paruh waktu. Memiliki banyak tanggungan sangat menguras tenaga dan pikiran Ho, dan belajar di perguruan tinggi tidaklah mudah. Akhirnya prestasi akademis Ho Shouwen anjlok karena ia terlalu sering absen untuk memilih lebih banyak pergi bekerja. Ujung-ujungnya, ia tidak mendapatkan ijazah kelulusan. Saya tidak mendapatkan ijazah, dan saya tidak memiliki keterampilan apapun, dan satu-satunya yang dapat saya gunakan adalah gelar sebagai bintang cilik. Akhirnya, Ho Shouwen tidak punya pilihan selain kembali ke industri hiburan, dan pada tahun 2011, ia membintangi film Naxi Nian, Woman Yiki Zui Guo de Enhai, atau Gadis yang Kukejar bersama di tahun-tahun itu. Saat itu, yang paling membuat penonton terkesan adalah gadis lugu Shen Jiayi yang diperankan oleh Michelle Chen. Di sini, sangat sedikit orang yang bisa mengenali pria gendut dalam film yang dibintangi oleh Shen Jiayi, dan belakangan, Ho juga muncul di banyak film, tapi semuanya hanya peran pendukung yang tidak penting. Hanya tampil sesekali di momen-momen tertentu. Namun, Ho Shouwen tidak mempedulikan hal itu. Yang terpenting, karena ia kini sudah kembali syuting, ayahnya tidak perlu lagi mengkhawatirkan biaya pengobatan, dan situasi perekonomian keluarga berangsur-angsur membaik yang membuatnya sangat puas. Pada akhirnya, Ho Shouwen tetap melanjutkan karirnya di dunia hiburan. Selain menjadi bintang film, ia juga mencoba berbagai macam bisnis. Dalam beberapa tahun, selama perjalanan bisnis, Ho Shouwen secara tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Lin Ningrui. Wanita itu berpenampilan lembut, berbicara dengan anggun, dan memiliki pesona. Setelah beberapa kali mengajak kencan, Ho Shouwen sangat tertarik kepada dirinya, dan di usianya yang ke-29, Hao merasa jika ia adalah takdir jodoh yang sebenarnya. Namun, ketika Hao mengetahui bahwa dia pernah menikah sekali dan memiliki satu anak, Ho Shouwen menjadi ragu-ragu, dan setelah beberapa hari mempertimbangkan dengan cermat, akhirnya Hao memilih menerimanya dengan tenang, dan berani mengungkapkan perasaan isi hatinya kepada Lin. Lin Ningrui pun tergerak oleh ketulusan hatinya, dan keduanya akhirnya menjalin hubungan. Selama hubungan tersebut, Ho Shouwen secara bertahap belajar tentang industri live streaming, dan mulai bekerja di live streaming untuk menjual barang. Ruang siaran langsungnya unik dan berbeda dari semua selebriti internet lainnya. Tidak ada desain pencahayaan yang rumit dan ornamen lainnya, hanya ada beberapa kata sederhana di dinding latar seperti tulisan, Ho Shouwen supermarket kecil, dan sebagian besar produk yang dijual adalah kebutuhan sehari-hari yang harganya tidak lebih dari 100 yuan. Bahasanya selalu tidak tergesa-gesa dan lambat, dan banyak orang bertanya-tanya, bisakah ini dijual? Fakta membuktikan bahwa tidak hanya berhasil, tetapi efeknya juga sangat bagus. Suara magnetis Ho Shouwen dan kata-kata yang menghangatkan hati mengubah ruang siaran langsung Ho Shouwen menjadi ruang obrolan yang hangat. Seiring berjalannya waktu, Ho Shouwen memiliki reputasi yang sangat tinggi dalam menjual barang. Jumlah orang di ruang siaran langsungnya seringkali mencapai puluhan ribu, dan ia sering masuk dalam 10 besar daftar penjualan. Saat ini,
Ho Shouwen telah dewasa. Ia bukan lagi biksu cilik yang hanya memainkan dan memamerkan kelucuannya, dan kini para penggemarnya memanggilnya sebagai Saudara Wen. Pada tanggal 20 Mei tahun 2023, Ho Shouwen dan Lin Ningrui secara resmi mengumumkan kabar baik tentang pernikahan mereka. Setelah lebih dari 2 tahun berjalan bersama, keduanya akhirnya memasuki aula pernikahan, dan kini mereka bertiga telah menjadi keluarga yang bahagia. Dapat dikatakan bahwa ada panen ganda dalam karir dan cinta. Dia menganggap anak Lin Ningrui sebagai putrinya, dan menjadi keluarga yang harmonis. Pada hari ayah, tanggal 19 Juni, Ho Shouwen memperbarui status sosialnya. Dia berkata, "Saya seorang ayah, saya memiliki seorang putri yang sangat lucu. Dia dapat memahami kecemasan saya dan mengatasi depresi saya." Ia juga meninggalkan pesan mengucapkan selamat hari ayah kepada semua ayah di seluruh dunia. Dari Ho Shouwen, kita dapat memahami satu hal, yaitu seseorang dengan kepribadian menawan tidak akan pernah memiliki kehidupan yang buruk kemanapun dia pergi. Mereka hidup lebih tenang dibandingkan orang lain, mengetahui dengan jelas apa yang mereka inginkan, dan bekerja keras untuk mencapai apa yang diinginkan. 为这个身份来到这个世界上，那说明一定有值得的事情。